Kakak jangan tertawa. Tadi kakak omong saya diam. Kakak diam, saya omong kamu sudah kakak jawab. Bisa Kok tuh. beta senyum sudah boleh nih weh. Bukan bisik-bisik. Kalau memang Pak Prabowo yang kalau dia pimpin, kalau otoriter, kalau dia laksanakan, dia pakai Orde Baru, bagaimana? Kakak sendiri pasti. Al bilang Pak Ganjar itu bukan pertahanan. Bos, bos harus cari tahu bahwa antar daerah itu bisa bekerja sama. Ada MOU. Ganjar itu pernah buat MOU dengan NTT soal investasi ikan dan beliau janjikan dia akan investasi ikan di NTT 1 triliun. Tapi sampai saat ini di mana? Bos baca tahun 2014 bulan Desember, bos soal data beta tahu, beta sering baca-baca. Oke, salam hormat NKRI harga mati. Kali ini kita akan ketemu lagi dengan teman-teman kita NTT. Ini orang-orang NTT berdebat tentang 03 dan 02. Pendukungnya 03 dengan pendukungnya 02. Di sini ada Bang Siwa. Bang Siwa ini pendukungnya 02, Prabowo Gibran. Lalu ada Abang Ojang, ini dia pendukung dari 03. 03. Oke, jadi ini pertanyaan bagus dari Abang Ojang ini kepada Bang Siwa. Kenapa Bang Siwa memilih Prabowo Gibran? Dan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo kepada bangsa dan negara ini? Ini pertanyaan bagus dari Bang Ojang. Jadi sekarang kita akan dengar ya perdebatan ini. Dan ini adalah sebuah edukasi ya, edukasi untuk kita semua, karena tanggal 14 Februari tidak akan lama lagi. Jadi ini adalah edukasi buat kita semua. Saya yakin juga teman-teman sudah punya pilihan masing-masing, tetapi ini mari kita nonton nih, menyimak nih perdebatan ini. Orang NTT ini tidak main-main, orang NTT ini luar biasa. Ya, ini anak buah dari Joni G Plate, Andre Sugos dan Beni Kaharman. Orang-orang NTT hebat yang ada di DPR RI sana. Oke. Dan ini debat ini menarik, lucu, penuh dan education. Ya. Log in and get smart. Tertawalah dan menjadi pintar. Tertawalah dan jadi tahu. Kita akan dengar perdebatan ini. Boleh, baik. Oke. Sekarang beta mau tanya kakak. Kakak kan orang berpengalaman dan beta ikuti kakak pun video, berita semua. Kira-kira saya mau tanya, kalau kakak dukung 02 itu, dia sudah pernah kerja apa dan dia sudah mencatat rekor di mana, dan dia pun ini apa? Dia kerja untuk masyarakat Indonesia ini, kira-kira apa yang baik? Atau yang sudah tercapai, itu saja. Beta tidak mau bicara panjang lebar menuju seluruh Indonesia, beta mau bicara dalam NTT saja. Kebetulan abang juga orang NTT, jadi beta juga sudah sering sampaikan beberapa kali di berbagai TV dan video juga, bahwa Pak Prabowo sudah bangun kampus untuk NTT. Bahkan bukan cuma NTT, tapi seluruh Indonesia bisa kuliah di situ. Seluruh anak bangsa bisa kuliah di situ. Di mana kampus itu terletak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampus itu bisa dari mana saja bisa kuliah di situ. Bahkan anak-anak seluruh Nusantara ini kuliah di situ dengan biaya gratis, 0 rupiah. Tinggal daftar, setelah itu masuk. Kalau sudah masuk maka dia akan menjalani kehidupan atau apa semua di dalam kampus, di wilayah kampus, dapat makan minum di kampus, asrama tinggalnya di dalam kampus juga, bahkan dia diberikan gaji. Setiap mahasiswa diberikan gaji. Ini akan saya tunjukkan ya, sekolah yang disampaikan oleh Bang Siwa itu. Ini memang sekolah ini di NTT dan ini dibangun oleh Menteri Pertahanan. Ini saya akan tampilkan videonya. Sembari kita lanjut ya. 1 juta rupiah sampai wisuda. Setelah wisuda, semua mahasiswa itu, anak-anak Nusantara yang kuliah di situ akan diberikan pekerjaan langsung dari Kementerian Pertahanan. Begitu abang. Itu satu. Kedua, food estate. Food estate itu adalah satu program ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi, yang dikoordinator oleh Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di NTT ada 3 food estate, 1 di Kabupaten Belu, 1 di Kabupaten di Sumba Timur, 1 di Kabupaten Sumba Tengah. Semua sukses dan itu meningkatkan semua, membantu kita masyarakat NTT. Tahun kemarin NTT kirim jagung 1000 ton untuk masyarakat di Surabaya. Itu hasil dari food estate dan itu semua adalah karya dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selesai kok kakak. Food estate yang di Kalimantan Barat itu kira-kira tidak
Diam. Tadi omong beta diam. Iya, aku tanya gue yang kepala begini kok suruh beta diam. Itu yang di Kalimantan Barat itu gagal, itu yang tanam jagung itu tidak hidup itu. Kira-kira betul kosong deh. Itu satu. Atau? Dan Pak Ganjar itu waktu itu dia gubernur. Kalau Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, beda-beda versi dan beda jabatan kakak. Kalau omong pisan itu beda. Kalau waktu itu Pak Ganjar kalau jadi Menteri Pertahanan, pasti dia akan melakukan hal yang kakak omong. Betul kosong ya? Betul atau tidak? Kan dia pun jabatan beda-beda. Atau kira-kira beta omong ini salah? Kan jabatan itu beda-beda. Seandainya dia jadi Menteri Pertahanan, kakak tidak bisa omong itu. Pasti dia tunjukkan hal yang biasa yang seperti itu waktu debat yang Pak Prabowo bilang pupuk langka di ini Jawa Tengah itu. Dia jawab bilang apa? Dia masih sebut kotong orang NTT itu pupuk langka itu terlalu orang masih putar balik terlalu banyak untuk bisnis tentang pupuk kakak. Kita di orang-orang di kampung sana ada susah setengah mati dengan pupuk. Tidak usah omong. Makanya dia bilang kalau Pak Ganjar yang kalau Menteri Pertahanan kayaknya lebih bagus dari Pak Prabowo, karena kalau untuk menurut beta Tuhan memang tidak izinkan dia karena sudah kalah 3 kali, dan itu kekalahan itu dia sudah lihat sendiri dan dia saksikan sendiri bahwa itu memang kekalahan yang memalukan sekali karena memang Tuhan tidak izinkan, karena memang nanti kalau dia pimpin pasti otoriter itu sangat luar biasa. Kalau memang sudah bisik-bisik di situ. Tidak, bukan bisik-bisik. Kalau memang Pak Prabowo yang kalau dia pimpin, kalau otoriter, kalau dia laksanakan, dia pakai Orde Baru, bagaimana? Kakak sendiri pasti. Ya, itu Abang Ojan ya. Dia pendukung dari 03 ya. Pendukung dari 03. Kita dengar apa yang ditanggapi oleh Bang Siwa. Tadi kan bilang singgung bahwa food estate di Kalimantan tuh. Beta kasih tahu, food estate di seluruh Indonesia ini ada di NTT, di Papua, di Kalimantan, di Jawa dan di Sumatera. Nah, itu ada beberapa wilayah. Logikanya begini, misalnya beta kasih abang, beta guru, abang murid. Beta kasih 10 pertanyaan ke abang. Abang bisa isi 9, 1 tidak diisi. Ketika beta terima itu dan beta kasih nilai 0, abang terima tidak? Saya terima. Kalau memang salah saya terima. Aduh. Lu tentu Lu tentu. Sonde. Tidak. Abang logika berpikir kayaknya mati nih. Tidak. Food estate seluruh Indonesia ini bukan cuma di Kalimantan, ada di seperti yang tadi disampaikan di NTT, di Papua, di Jawa, di Sumatera. Yang gagal itu cuma 1. Semua sukses. Apakah mau dikatakan bahwa seluruh Indonesia ini food estate gagal begitu? Kan logikanya di mana? Iya, betul. Siap. Itu yang tadi beta sampaikan bahwa nilai pertanyaan 10 terus beta kasih di abang, kok abang bisa isi 9, masa beta kalau kasih nilai 0 kan lucu, beta sebagai guru beta bodoh beta. Iya tuh. Sama dengan yang food estate ini, seluruh Indonesia ini ada. Yang gagal itu cuma 1, semua itu sukses. Jadi tidak bisa bilang dikatakan pukul rata semua gagal, bos. Itu pun bukan gagal, tapi saat ini sedang proses dan akan berlanjut seterusnya, bos. Itu satu. Kedua, soal bilang Pak Ganjar itu bukan berpertahanan, bos harus cari tahu bahwa antar daerah itu bisa bekerja sama, ada MOU. Ganjar itu pernah buat MOU dengan NTT soal investasi ikan dan beliau janjikan dia akan investasi ikan di NTT 1 triliun. Tapi sampai saat ini di mana? Bos baca tahun 2014 bulan Desember, bos soal data beta tahu, HP beta sering baca-baca, bos. Ganjar ini mau investasi ikan di NTT tahun 2014 bulan Desember. Beliau menyatakan tanda tangan kontrak, bos. 1 triliun untuk NTT, tapi di mana sampai saat ini? Jadi abang bilang kalau bilang dia bukan Menteri Pertahanan, betul, memang dia bukan Menteri Pertahanan, tapi untuk setiap daerah seluruh Indonesia ini bisa saling bekerja sama, bos. Terus itu. apa lagi? Itu 2 tuh yang tadi abang kasih beta pertanyaan. Makan beta jam 2 saja ya. Itu 2 tadi ya. Pokoknya Siwa itu udah paparan sudah akurat, valid. Nah, kan biasa beta jawab itu Mbak sedikit ya. Karena biasa kan namanya kita pendukung itu pasti kita harus dukung itu. Jawaban dari Bang Siwa ya. Benar, ini menarik nih. Ini edukasi buat kita semua. Jadi kalian sudah mendengarkan ya alasannya Bang Siwa memilih 02 Prabowo Gibran. Alasannya sudah disampaikan. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh
Abang Ozan yang pendukung dari 03. Seperti itu. Jadi benar Ganjar pernah menjanjikan itu kepada kami di NTT, dan sampai hari ini itu semua tidak terlaksana, dan jabatannya juga sudah selesai sebagai seorang gubernur. Janji tinggal janji, tetapi jejak digital tidak bisa akan dihapus begitu saja. Jadi salam hormat, mari kita dengarkan kata-kata terakhir dari Bang Siwa pada kita semua, untuk jangan sampai kita salah memilih di tanggal 14 Februari. Untuk perdamaian tadi beliau berdua sudah sampaikan, jadi kita lanjutkan saja ya. Untuk 02 jangan lupa kita jalani pemilu tanggal 14 Februari dengan damai, dengan penuh sukacita. Jangan lupa ajak bayi nenek, bapak, mama, adik kakak semua untuk tanggal 14 Februari semua menuju ke TPS dan lakukan 3 langkah dalam bilik suara, yaitu buka, coblos, dan tutup. Kemudian keluar dari bilik suara dan katakan gemoy. Oke, selamat malam. Salam Bang Siwa, salam hormat Bang Siwa, salam hormat buat semua kita semua. NKRI harga mati. Jangan lupa tanggal 14 coblos nomor 2.